Bab 1976. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Di surat berikutnya, aku bertemu Raja Jia. Duan Xin tertawa, dan menundukkan tangannya kepada Raja Jia untuk membalas hormat, terlihat sangat penuh kasih sayang. Bagaimanapun, Duan Xin telah berkecimpung di dunia bisnis selama bertahun-tahun, tahu bagaimana menangani berbagai hal dan dunia, dan memiliki keterampilan dangkal yang sempurna. Direktur Duan, Anda bersikap sopan. Melihat Duan Xin begitu sopan, Jia Wang langsung tersenyum, dan dia melepaskan hatinya yang menggantung. Dia mengira Duan Xin keluar untuk membantu Lu Chen, tapi menilai dari sikap Duan Xin, itu sama sekali tidak mungkin. Bagaimana kepala manajer penginapan Yunlai yang bermartabat bisa mengetahui Lu Chen yang berasal dari tanah tandus? Meski memikirkannya, aku tahu itu tidak mungkin. Namun saat berikutnya, senyumannya membeku karena dia melihat Duan Xin meraih tangan Lu Chen. Pada saat itu, dia bertanya-tanya apakah pikirannya terlalu jahat, mengira Duan Xin berselingkuh dengan Lu Chen. Kakak Lu, sudah lama tidak bertemu, aku ingin membunuh Duan. Duan Xin menjabat tangan Lu Chen, dengan ekspresi gembira di wajahnya, air mata mengalir di matanya. Saya tidak pernah menyangka bahwa Anda juga akan datang ke kota Zhongzhou, kami berdua bersaudara akan berkumpul dengan baik. Saudara Duan, sebelum saya datang ke benua tengah, saya pergi ke Mal untuk mencari Anda, tetapi sayangnya Anda tidak ada di sini. Lu Chen tentu saja sangat senang bisa bertemu kembali dengan Duan Xin, dan berkata dengan penuh emosi. Saya telah mencapai hasil yang baik di Wastelen Timur. Sang Zong ingin melatih saya dan langsung memindahkan saya ke kota Zhongzhou untuk berlatih. Duan Xin menghela nafas, dan berkata, perintah pemindahan Sang Zong sangat mendesak, dan Duan pergi dengan tergesa-gesa, dan tidak ada waktu untuk memberitahumu kabar itu. Tidak apa-apa, ketemu lagi hari ini. Lu Chen tersenyum. Anda, Duan Xin menoleh, menunjuk ke anggota staf, dan memerintahkan langsung, berikan prosedur check-in kepada saudaraku Lu Chen, dan berikan dia kamar Tianzi terbaik. Tidak ada batasan waktu, Lu Chen bisa tinggal selama dia inginkan. Lu, Paman Lu ingin kamar khusus. Anggota staf berkata dengan suara rendah. Kalau begitu berikan Tianzihao kamar khusus, semuanya akan memenuhi persyaratan Lu Chen. Kata Duan Xin, tapi, Raja Jia tidak mengizinkan kita menerima Paman Lu. Suara anggota staf itu bahkan lebih pelan. Raja Jia, penginapan Yunlai ku dapat menerima siapapun tanpa campur tangan siapapun. Duan Xin memandang Raja Jia, dan berkata, kamu tiba-tiba mengganggu pengelolaan penginapan Yunlai, apakah ada kesalahpahaman? Ini, wajah Raja Jia berubah, dan dia berkata dengan tidak wajar, Lu Chen adalah di Miao, dia harus tinggal di Miao Yuan atau Gunung di Miao untuk berlatih, dan dia tidak diperbolehkan keluar dengan santai. Saya tahu peraturan Akademi Kaisar Miao, di Miao tidak diperbolehkan meninggalkan wilayah kota Zhongzhou begitu saja, dan Lu Chen tidak tunduk pada batasan apapun di kota Zhongzhou. Kata Duan Xin. Ini aturan baru. Jia Wang menahan diri dan naik. Jadi begitu. Duan Xin tiba-tiba menyadari, dan berkata, saya akan kembali ke pagoda Changyuan dan bertanya kepada Raja Qi kapan peraturan baru ini akan diterapkan. Baiklah. Pada saat itu, Raja Jia sangat terkejut hingga arwahnya membeku, dan dia berkata dengan tergesa-gesa, kamu tidak perlu membuat Raja Qi khawatir karena hal kecil ini. Ini sama sekali bukan aturan baru, tapi dia membuatnya sementara untuk mencari kesalahan Lu Chen. Jika Duan Xin benar-benar pergi ke pagoda Changyuan untuk bertanya kepada Raja Qi, bukankah semua kebohongannya akan terungkap? Ketika saatnya tiba, pagoda Changyuan akan mengejarnya, dan dia tidak akan pernah bisa berjalan-jalan. Jadi, apapun yang terjadi, Duan Xin tidak boleh bertanya tentang masalah ini. Dengan status Duan Xin di Sangzong, dia dapat menghubungi Raja Super sejati pagoda Changyuan. Ada beberapa hal yang perlu diklarifikasi. Kata Duan Xin, jangan tanya, Raja Qi sangat sibuk, mengapa mengganggunya? Melihat Duan Xin tidak melepaskannya, Raja Jia juga panik, jadi dia tidak punya pilihan selain berkata, aturan baru ini, saya masih memiliki hak untuk mengambil keputusan. Bahkan jika Lu Chen adalah temanmu, maka saya dapat membuat kasus khusus untuk Lu Chen. Jika Anda ingin tinggal di Yunlai Inn, maka Anda bisa tinggal di sana saja. Kalau begitu terima kasih Raja Jia. Duan Xin terkekeh, dan berhenti mempermalukan Jia Wang. Sebaliknya, dia melirik ke arah staf dan mendesak,
prosedur check-in Lu Chen harus segera dilakukan, cepat. Ya, anggota staf menjawab, dan mengulurkan tangan untuk mengambil batu roh berpola biru dengan kemurnian tinggi, tetapi dihentikan oleh Duan Xin. Lu Chen menginap di penginapan Yunlai, tidak ada biaya, semuanya gratis. Ya, anggota staf menjawab lagi, dan membawa batu roh bergaris biru kepada Lu Chen. Tuan Lu, tolong ambil kembali batu roh bergaris biru Anda. Baiklah, saya akan membayar biaya akomodasinya, tidak harus gratis. Lu Chen tidak mengambil batu roh bermotif biru. Dia memiliki banyak dari mereka, dan mereka hampir tersingkir. Sayang sekali jika tidak menggunakannya. Tidak perlu menimbulkan masalah bagi Duan Xin. Paman Lu, manajer rumahku berhak menggunakannya secara gratis. Kamu tidak perlu mengkhawatirkannya, jadi jangan menundanya, atau manajer rumahku akan kehilangan muka. Anggota staf berbicara dengan suara rendah, dan memasukkan batu roh bermotif biru ke tangan Lu Chen. Mendengar ini, Lu Chen tidak punya pilihan selain menyingkirkan batu roh bermotif biru. Jika tidak Duan Xin akan membuka mulutnya dan dia akan dengan paksa memberikan uang, yang akan membuat Duan Xin tidak dapat mundur. Aku akan pergi, menginap di penginapan Yunlai gratis. Lu Chen ini punya banyak wajah. Benar, terakhir kali Raja Qi datang untuk hidup, dia harus membayar, tapi dia tidak mengatakan itu gratis. Lu Chen ini punya banyak omong kosong, dan dia serta Direktur Duan mungkin adalah teman hidup dan mati. Kalau saja aku punya persahabatan yang baik dengan Tuan Duan. Pikirkanlah, jangan terlalu dipikirkan. Direktur Duan adalah pejabat tinggi di Shangzong, dan dia tidak hanya memiliki persahabatan yang erat dengan orang lain. Di tempat kejadian sudah banyak orang yang berbisik-bisik. Dan Jia Wang tersipu, mengetahui bahwa akan memalukan untuk tetap tinggal, dia sedang mencari kesempatan untuk melarikan diri. Pada saat itu, hatinya hancur, dan dia bertanya kepada Lu Chen puluhan ribu kali. Sial, kamu, Lu Chen, kenal Duan Xin, kamu sudah mengatakannya sejak lama, raja ini akan membuat dirinya tidak nyaman, bukan? Sekarang tidak apa-apa, raja ini telah menemukan begitu banyak masalah, tetapi pada akhirnya mereka semua kembali, raja ini juga akan kehilangan muka, oke. Ada juga Duan Xin, yang berbicara dengan licin dan menegurnya di setiap kalimat, jelas membantu Lu Chen keluar dari barisan. Dan dia masih tidak berani marah di depan Duan Xin. Belum lagi dia ada hubungannya dengan pagoda Changyuan, hanya pengawal di sekitarnya yang bisa menggantung dan memukulinya dengan santai, dia berani jadi gila, apakah dia akan mati? Hei, Raja Jia, apakah kamu akan pergi secepat ini? Apakah kamu baik-baik saja, apa yang kamu lakukan terburu-buru? Kamu bersenang-senang di sini. Tadi, kamu akan berinteraksi dengan wanita cantik itu. Bukankah tidak sopan jika kamu pergi tiba-tiba? Melihat Raja Jia mundur dengan tenang, Lu Chen buru-buru menambahkan beberapa kata, seperti menambahkan garam pada luka Raja Jia. Tuanku, ada sesuatu yang mendesak yang harus saya lakukan, manajer Duan, izinkan saya pergi. Jia Wang sangat marah hingga wajahnya membiru, tapi dia berhasil memaksakan senyuman, dengan enggan menyapa Duan Xin, dan kemudian lari dengan putus asa. Di dalam Yunlai Inn terdapat Qionglo Yuyu di mana-mana, mewah dan anggun, dengan kualitas yang sangat tinggi. Dan yang paling mewah bukanlah dekorasinya, melainkan kekayaan aura di sini yang 2 kali lebih tinggi dari bagian luarnya. Pantas saja biaya di sini begitu mahal hingga banyak orang meninggal. Duan Xin menyuruh pergi pengawalnya, dan secara pribadi memimpin Lu Chen untuk menemukan kamar itu. Dia berjalan melewati koridor, jembatan batu giok, dan taman, dan sampai di sebuah bangunan batu giok yang didekorasi dengan mewah jauh di dalam penginapan. Ini adalah kamar terbaik di penginapan Yunlai di kota Zhongshu. Saudara Lu dapat tinggal dimanapun dia mau, dan tidak masalah untuk tinggal di sana sampai akhir zaman. Duan Xin menunjuk ke bangunan batu giok, dan berkata dengan bingung, hanya saja ketika orang lain menginap di Yunlai Inn, mereka meminta aura ruangan disesuaikan setinggi mungkin, tetapi kamu baik-baik saja, tetapi kamu meminta aura ruangan untuk disesuaikan, ditolak, hanya 400.000 yuan. Bagaimana bisa cukup bagi Anda untuk berkultivasi dengan energi spiritual 2 kali lebih rendah? Saya dilahirkan dengan sifat-sifat khusus, dan efeknya lebih baik ketika saya berlatih dengan aura rendah. Lu Chen tertawa dan berkata begitu. Kalau begitu, terserah pada kamu. Selama kamu menyukainya. Duan Xin membuka pintu gedung, memasuki pavilion megah bersama Lu Chen, dan duduk di aula, dia ingin bersenang-senang dengan Lu Chen.
Setelah beberapa saat, lusinan wanita cantik memenuhi meja besar dengan segala jenis makanan rohani dan anggur rohani yang berharga. Paman Lu, ayo minum bersamamu. Begitu seorang wanita cantik berbicara, dia diberhentikan oleh Duan Xin, keluarlah, saudara Lu dan aku perlu berkumpul, kami tidak membutuhkan temanmu untuk saat ini. Setelah wanita cantik itu pergi, Duan Xin dan Lu Chen bisa diam dan mengobrol serta minum. Wanita cantik ini terlalu biasa-biasa saja dan tidak bisa bangun ke tingkat berikutnya. Malam ini, aku akan memanggil 100 wanita cantik lainnya untuk menemanimu. Cincin gemuk, burung layang-layang tipis, dewasa dan muda, mereka memiliki segalanya. Duan Xin menyesap anggur spiritual dan berkata demikian. Turunkan, kamu dapat menikmati sendiri 100 keindahan yang lebih indah. Aku tidak membutuhkannya. Lu Chen tertawa, dan berkata, aku sudah lama tidak bertemu denganmu, kamu masih kuno, dan itu tidak berubah sama sekali. Tidak, sejak aku menikah dengan Ying Ying, aku punya mengubah masa laluku. Sekarang saya adalah pria berkeluarga yang hangat dan anak laki-laki yang tergila-gila. Aku tidak akan pernah menyentuh keindahan di luar. Duan Xin berkata dengan serius. Ngomong-ngomong, di mana kakak iparnya? Lu Chen bertanya, dia merawat anak-anak di rumah. Jika aku memintanya untuk datang dan minum bersamamu, dia sudah lama tidak bertemu denganmu. Kata Duan Xin, tidak, jangan ganggu kakak ipar, minum saja bersamaku. Lu Chen segera melambaikan tangannya, dan kemudian mengucapkan selamat, saudara Duan, saya senang memiliki seorang putra yang berharga, saya tidak tahu berapa banyak. Terima kasih, saya baru saja melahirkan sepasang naga dan phoenix kembar, dan saya akan menambah pasangan lagi di masa depan. Duan Xin berkata sambil tertawa. Tambahkan 10 pasangan lagi untuk memenuhi syarat. Sial, ini keterlaluan, Ying Ying tidak akan sanggup menanggungnya. Mereka semua adalah orang-orang yang terpelajar, 100 pasang dapat menanggung semuanya. Itu tergantung kemauan Ying Ying atau tidak. Keduanya sedang minum-minum dan ngobrol soal pekerjaan rumah. Suasana harmonis dan penuh persahabatan. Tanpa disadari, topik keduanya berubah dari kehidupan sehari-hari menjadi pencaksilat. Ketika Duan Xin mengetahui bahwa Lu Chen menjadi sasaran Raja Yuan, dia sangat cemas, dan membuat rencana untuk membantu Lu Chen melarikan diri dengan bantuan Sang Song. Jika kamu tidak melarikan diri, aku masih punya waktu. Kaisar Yuan berada di atas kompetisi besar di Miao, dan Raja Yuan mungkin tidak bisa berurusan denganku. Lu Chen menggelengkan kepalanya, dan berkata, selama aku menjadi raja yang sebenarnya dalam waktu 3 bulan, tidak masalah bagiku untuk memenangkan Raja Yuan secara bergantian. Saudaraku, Raja Yuan adalah raja yang sangat sejati. Bahkan jika kamu menjadi raja sejati, kamu hanyalah raja sejati tingkat terendah, dan Raja Yuan tidak cukup hanya berbicara di sela-sela giginya. Duan Xin mengira Lu Chen sedang membual, dan berkata dengan cemas, tidak. Aku harus menggunakan kekuatan Sang Song untuk menghindari mata dan telinga Raja Yuan, dan mengirimmu keluar dengan diam-diam. Tidak, aku masih memiliki 5.000 saudara yang berlatih di Gunung di Miao, kecuali kamu mengirim seluruh pasukanku pergi. Lu Chen menggelengkan kepalanya, dan berkata lagi, kalau tidak, aku bisa pergi ke biksu, tapi aku tidak bisa pergi ke kuil. Aku akan pergi, 5.000 bibit kaisar, bagaimana aku bisa mengirimnya pergi? Petik 2. Duan Xin terkejut, dan berkata, jika ada 10 atau 8, saya masih yakin, tetapi 5.000 orang terlalu banyak, dan kami tidak bisa mendapatkannya sama sekali. Jika Anda tidak bisa melakukannya, jangan lakukan itu. Bagaimanapun, saya tidak berencana untuk pergi. Saya hanya ingin bersaing dengan Di Miao dan Raja Yuan. Lu Chen meminum segelas anggur spiritual, dan berkata sambil mencibir, Raja Yuan terlalu penipu. Saya mendengar bahwa dia menghancurkan banyak bibit kaisar berbakat dan elit umat manusia. Para petinggi umat manusia bahkan tidak mempedulikannya. Bagaimana menurut Anda? Ini adalah masalah pemimpin umat manusia. Jika dia tidak mengurusnya sebelumnya, siapa yang bisa mengendalikan Yuan Wang? Namun, kompetisi Kaisar Miao ini juga merupakan kali terakhir Raja Yuan berpartisipasi. Saya mendengar bahwa para pemimpin umat manusia berencana untuk mengakhiri perilaku intimidasi Raja Yuan. Tidak peduli apa hasil dari partisipasi Raja Yuan dalam kompetisi di Miao kali ini, dia tidak diizinkan untuk berpartisipasi dalam kompetisi di Miao di masa depan.
Jika Raja Yuan memiliki penampilan cemerlang kali ini dan dapat menekan Kaisar Miao yang lebih berbakat, pemimpin umat manusia akan secara khusus mengizinkannya memasuki pagoda Chang Yuan tingkat tertinggi. Pada saat itu, Raja Yuan akan menjadi penerus pemimpin umat manusia, dan dia akan benar-benar mencapai tingkat kekuasaan. Jadi, jika kamu diincar oleh Raja Yuan, kamu akan menjadi batu loncatan untuk promosi Raja Yuan. Duan Xin berkata begitu. Saya tidak ingin menjadi batu loncatan, saya ingin menjadi batu sandungan, dan Raja Yuan pasti akan jatuh di sisi saya. Kata Lu Chen, tetapi tidak mudah bagimu untuk menjadi raja sejati. Kamu layak menjadi orang bijak bertulang giok. Bahkan jika kamu sangat berbakat, 3 bulan adalah waktu yang terlalu singkat, dan itu hanya cukup bagimu untuk mengambil setengah langkah menuju menjadi raja sejati. Duan Xin menggelengkan kepalanya, dan berkata lagi, dalam 3 bulan, jika kamu ingin berubah dari orang suci tulang giok menjadi raja sejati, rentangnya terlalu besar, itu tidak realistis. Memang sangat sulit, tapi masih ada sedikit harapan, kalau saya beruntung. Lu Chen tersenyum. Tidak beruntung sama sekali, waktunya terlalu singkat, setelah kamu melangkah menjadi raja sejati setengah langkah, kamu bahkan tidak akan bisa mengumpulkan kekuatan langit dan bumi. Kata Duan Xin. Jika itu benar-benar tidak berhasil, lebih baik menjadi raja sejati setengah langkah. Paling buruk, kamu tidak bisa membunuh Yuan Wang. Lu Chen mengangkat bahu dan berkata dengan percaya diri. Bagaimana, jika kamu melangkah menjadi raja sejati setengah langkah, kamu akan mampu melawan Raja Yuan? Duan Xin terkejut, hampir tidak memaksakannya. Kata Lu Chen, persetan, apakah kamu begitu mesum? Lalu dalam keadaanmu saat ini, bisakah kamu membunuh Raja Jia itu sekarang? Duan Xin sedikit terkejut. Selama Raja Jia berani mengambil inisiatif menyerangku, aku akan membunuhnya dengan santai. Lu Chen tersenyum, dan berkata lagi, Saudara Duan, saya berani datang ke kota Zhongzhou untuk menghadapi Raja Yuan, jadi saya yakin, jadi Anda tidak perlu mengkhawatirkan saya. Jika Anda membutuhkan bantuan saya, selama Anda memintanya, saya dapat menggunakan semua sumber daya yang ada di tangan saya. Duan Xin bertanya, apakah ada cara bagimu untuk mengirimku ke negeri dongeng? Abadi, alam abadi-abadi. Sambil memegang gelas anggur, Duan Xin tergagap untuk beberapa saat, tetapi dia tidak sadar kembali. Dia telah mengumpulkan beberapa sumber daya dan kontak di kota Zhongzhou, memikirkan seberapa besar dia dapat membantu Lu Chen. Siapa tahu, Lu Chen ingin dia membantunya memasuki alam abadi. Bukankah itu omong kosong? Kecuali, Lu Chen berasal dari Shangzong. Tapi dia tahu bahwa Lu Chen tidak akan bergabung dengan Shangzong. Bagaimana? Apakah sangat sulit untuk memasuki negeri dongeng? Lu Chen bertanya, ini tidak terlalu besar, tapi tidak terbatas. Saya tidak dapat membantu Anda dalam masalah ini. Duan Xin meminum segelas anggur spiritual dalam satu tegukan, dan berkata dengan wajah pahit, begini, saya juga ingin memasuki alam abadi. Jika saya pergi ke alam abadi, meskipun hanya 1 jam, aku pasti akan terlahir kembali. Sungguh Raja, apakah kamu tahu situasi di Xianyu? Mata Lu Chen berbinar, saya tidak mengetahuinya sebelumnya, tapi sekarang saya tahu sedikit. Duan Xin menuangkan segelas anggur spiritual untuk dirinya sendiri, dan berkata, sejujurnya, sejak saya datang ke kota Zhongzhou, saya mengetahui beberapa rahasia eselon atas Shangzong, jadi saya tahu bahwa Shangzong yang asli tidak ada di Yuanwu benua, tapi di Xianyu. Sama seperti Danzong. Mendengar ini, pupil mata Lu Chen menyusut, seolah dia memikirkan sesuatu, tetapi dia tidak dapat memikirkan apapun. Benar, kalau tidak, menurutmu apakah Shangzong berani melawan Danzong karena keberaniannya? Duan Xin tersenyum dan berkata, sebenarnya, Shangzong mengandalkan kekuatan. Jika dia tidak memiliki kekuatan, Shangzong pasti sudah lama dimusnahkan oleh Danzong. Mengapa Shangzong dan Danzong tidak cocok? Lu Chen bertanya, dalam analisa akhir, masih untung. Shangzong berbisnis dan memonopoli banyak industri sumber daya, tapi inti dari Danzong sebenarnya berbisnis, memonopoli pil. Jika tidak ada percikan di antara keduanya, akan ada hantu. Namun, Shangzong dan Danzong memiliki kebutuhan satu sama lain. Shangzong membutuhkan ramuan yang dimonopoli oleh Danzong, dan beberapa bahan obat inti untuk alkimia Danzong berada dalam lingkup monopoli Shangzong. Oleh karena itu, Shangzong dan Danzong tidak sepenuhnya muncul ke permukaan, tetapi masih mempertahankan kerjasama yang lemah.
Jadi, baik Samsung maupun Danzong akan menyusupkan bisnis mereka ke wilayah masing-masing, dan mereka harus saling menanggung. Misalnya, jika kita berani membuka Yunlai Indi dan Cheng, Danzong harus tetap membuka mata dan menutup mata. Contoh lain, Danzong juga akan menjual pil di mall, dan Samsung harus menerimanya. Duan Xin berkata begitu. Saya tidak tahu apa-apa. Samsung dan Danzong sama-sama berada di alam abadi. Mengapa Anda kembali ke benua Yuanwu untuk berbisnis? Lu Chen bertanya. Keterbatasanmu terlalu kecil. Samsung dan Danzong tidak hanya berbisnis di benua Yuanwu, tapi juga berbisnis di benua lain. Duan Xin tersenyum, dan berkata, di seluruh alam semesta, ada banyak sekali benua di alam bawah, dan benua Yuanwu hanyalah salah satunya. Ada langit di balik langit, dan ada orang di luar manusia. Lu Chen berkata dengan sungguh-sungguh. Ya, selama kamu mencapai level tertentu, kamu akan tahu lebih banyak. Sebenarnya Samsung dan Danzong harus berkembang di alam bawah karena tujuan dan misinya, serta mengembangkan cara bisnis dan alkimia. Jika tidak, ras di alam bawah akan memiliki sumber daya yang terbatas, kekurangan pil, dan tidak dapat meningkatkan budidaya mereka, yang akan merugikan negeri dongeng. Selain itu, makhluk abadi di alam abadi memiliki jalur yang tetap, dan mereka tidak akan bergabung dengan Sekte Sang dan Sekte Dan. Samsung dan Danzong ingin memperkuat diri mereka sendiri, mereka hanya bisa menyerap bakat di alam bawah, dan kemudian mengembangkannya sepenuhnya. Inilah alasan mengapa Samsung dan Danzong berada di negeri dongeng, tapi mereka juga ingin mengembangkan kekuatan mereka di alam bawah. Dengan penjelasan singkat dari Duan Xin, Lu Chen memahami bahwa semua yang dilakukan Danzong mirip dengan Samsung, penuh dengan pengalaman bisnis. Saya tidak mengerti apa yang Anda katakan tadi, yaitu basis budidaya ras alam rendah tidak dapat ditingkatkan, jadi mengapa itu tidak baik untuk negeri dongeng? Lu Chen bertanya. Karena tidak ada penduduk asli di wilayah abadi, dan semua makhluk abadi diangkat oleh pejuang dari alam bawah. Duan Xin mempercayai Lu Chen, dan secara langsung memberitahu Lu Chen rahasia besar alam abadi. Jika alam bawah tidak memiliki sumber daya Samsung untuk beroperasi, pasokan pil dari Danzong, dan budidaya semua prajurit tidak akan mencukupi, tinggi, bagaimana mereka bisa naik. Pada saat itu, penduduk Xianyu tidak akan makmur, yang tentu saja tidak menguntungkan bagi Xianyu. Lu Chen memahami hal ini dan terus bertanya. Saya tidak tahu tentang ini, saya belum menyentuh level itu. Duan Xin merentangkan tangannya. Oke, izinkan saya meringkasnya untuk Anda. Saat Anda dipromosikan oleh Samsung, Anda digunakan kembali oleh Samsung. Di masa depan, Samsung mungkin akan membawa Anda ke Xianyu. Lu Chen berpikir sejenak, lalu berkata, artinya, jika kamu memiliki kesempatan untuk pergi ke negeri dongeng, kamu juga dapat mengirimku masuk. Benar, saya memiliki kesempatan untuk pergi, tetapi tidak sekarang, Samsung sedang memeriksa saya. Duan Xin mengangguk, dan berkata, jika pemeriksaan berjalan dengan baik, basis kultivasi saya juga akan meningkat pada saat itu. Setelah 100 tahun, saya akan mendapatkan kuota untuk memasuki alam abadi. 100 tahun. Lu Chen menarik napas dalam-dalam, dan berkata, dalam 100 tahun, semua bunga akan layu, dan kita tidak tahu apakah kita bisa selamat dari bencana. Jadi, jika kamu ingin pergi ke Xianyu dalam waktu dekat, aku tidak bisa membantumu. Duan Xin berpikir sejenak, lalu berkata, tapi kamu bisa pergi ke negeri dongeng sendirian, kamu tidak perlu meminta bantuan sama sekali. Saya, Lu Chen terkejut, kamu sendiri adalah seorang Danxiu yang serius milik Danzong, dan kamu memiliki pencapaian yang tinggi dalam bidang alkimia, kamu bisa pergi ke Danzu, mungkin Dan Huang di sana akan bertarung agar kamu memasuki negeri dongeng. Kata Duan Xin, saya tidak ingin menggunakan identitas Danxiu untuk pergi ke alam abadi. Saya khawatir saya akan diterima secara resmi oleh Danzong, dan saya akan terikat oleh Danzong mulai sekarang. Kata Lu Chen, itu benar. Begitu Anda memasuki negeri dongeng melalui Danzong dan menerima manfaat Danzong, harganya akan dikendalikan oleh Danzong. Sejak saat itu, Anda harus bekerja untuk Danzong. Anda harus menyingkirkan banyak hal, dan segala sesuatu di luar tidak ada hubungannya denganmu. Duan Xin tersenyum dan berkata, sebenarnya, jika kamu memasuki alam abadi melalui Samsung, harganya sama dengan Danzong, dan kamu akan resmi menjadi Samsung. Biarkan aku pergi. Samsung dan Danzong keduanya sama, dan keduanya datang dari jalan buntu.
Wajah Lu Chen berubah, dan dia berkata dengan marah, kamu memiliki kontak tingkat tinggi dan banyak pengetahuan, apakah ada cara lain untuk memasuki negeri dongeng? Memiliki. Duan Xin mengangguk, dan berkata lagi, temukan pintu masuk domain abadi, temukan cara untuk masuk. Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa alam abadi telah naik, bagaimana kamu bisa menyentuhnya? Lu Chen terkejut, tidak ada pintu masuk ke negeri dongeng di benua lain, dan mereka semua mengandalkan melintasi malapetaka untuk naik. Mereka yang berhasil akan menjadi abadi, dan mereka yang kalah akan menjadi abu. Tapi pihak kita adalah situasi khusus. Benua Yuanwu memiliki pintu masuk, dan kamu bisa masuk. Kamu tidak perlu melewati kesengsaraan, kamu bisa langsung menjadi peri. Masalahnya, pintu masuk ke Xianyus sulit ditemukan. Bahkan jika kamu menemukannya, kamu tidak akan bisa melanggar batasan di pintu masuk, dan kamu tidak akan bisa masuk. Kecuali ada seseorang yang kuat di pintu masuk untuk menyambutmu. Duan Xin berkata begitu. Hanya orang-orang dari Shangzong dan Danzong yang memiliki orang kuat untuk membimbing mereka. Lu Chen bertanya, benar? Jika kamu bukan orang yang diinginkan Shangzong dan Danzong, maka tidak akan ada orang kuat yang menjemputmu. Duan Xin berhenti sejenak, lalu berkata, dalam hal ini, Anda harus mengandalkan kultivasi Anda sendiri untuk melanggar batasan sebelum Anda dapat memasuki alam abadi. Kultivasi macam apa yang harus dicapai untuk membuka batasan? Lu Chen bertanya lagi, Kaisar, baiklah. Mendengar jawaban Duan Xin, Lu Chen terlalu terkejut untuk berbicara. Di benua Yuanwu, selama 100.000 tahun, tidak ada yang membuktikan Kaisar. Setelah beberapa saat, Lu Chen berkata demikian. Jadi, selama 100.000 tahun, tidak ada seorang pun di benua Yuanwu yang secara resmi melewati pintu masuk ke alam abadi. Duan Xin juga berkata, Shangzong dan Danzong diam-diam merekrut sejumlah kecil talenta. Mereka secara khusus diizinkan oleh domain abadi dan tidak dimasukkan dalam perhitungan. Jadi, jika Kaisar Feng Yao tidak ingin menyelamatkan umat manusia, dia bisa memasuki alam abadi. Lu Chen bertanya lagi, inilah kehebatan Kaisar Feng Yao. Dia berhasil membuktikan Dao pada awalnya, jika dia pergi, dia akan menjadi peri, dan dia tidak akan mati di benua Yuanwu. Namun, jika dia pergi, umat manusia akan tamat, dan kita tidak akan berada di sini hari ini. Duan Xin mengangguk dan berkata, Saudara Duan, karena Anda tidak dapat mengirim saya ke domain abadi, dapatkah Anda mengetahui di mana pintu masuk ke domain abadi untuk saya? Lu Chen melirik ke arah Duan Xin, dan berkata, saya ingin tahu di mana pintu masuk ke negeri dongeng itu, atau saya dapat menemukan cara untuk menghilangkan batasan tersebut. Pintu masuk ke alam abadi bukan di benua tengah, tepatnya, bukan di tanah, tapi di Gua Neter. Duan Xin tiba-tiba merendahkan suaranya, dan berkata, saya hanya tahu tidak banyak informasi, dan saya tidak tahu lokasi tepatnya. Kenapa di dalam gua? Lu Chen tertegun sejenak, berpikir bahwa akan ada pintu masuk lain ke alam abadi di benua Yuanwu, tetapi dia tidak menyangka itu adalah pintu masuk yang ada di Gua Neter. Dia turun ke Gua Neter dan pergi ke pintu masuk alam abadi di hulu sungai Styx. Namun, hanya ada satu segel besar Fantian yang berdiri di sana, dan saya tidak tahu bagaimana cara masuknya. Alasan mengapa benua Yuanwu berbeda dari benua lain, dan pintu masuk ke domain abadi muncul adalah berkat Mingsu. Pada zaman kuno, klan Ming datang ke benua Yuanwu. Pada saat itu, tidak ada pintu masuk ke alam abadi. Klan Ming datang ke benua Yuanwu, dan segera bertarung dengan klan hantu, tetapi menemukan bahwa klan hantu sangat kuat, ada banyak kaisar hantu, dan klan Ming tidak bisa bertarung sama sekali. Klan Ming tidak punya pilihan selain menyelamatkan, jadi ada pintu masuk ke negeri dongeng, dan banyak kaisar Ming datang sekaligus. Kemudian, dua klan hantu dan hantu berperang dalam perang terburuk. Kaisar dari kedua belah pihak semuanya mati, dan klan hantu juga dikalahkan. Wilayahnya dibagi menjadi dua, lapisan atas ditempati oleh klan hantu, yang mana adalah gua hantu saat ini, dan lapisan bawahnya adalah gua hantu. Habitat terakhir klan, yaitu dunia bawah. Namun, pintu masuk ke domain abadi belum hilang karena alasan tertentu, dan masih dipertahankan hingga hari ini. Dengan saluran yang bagus, Shangzong dan Danzong dengan sendirinya tidak akan melepaskannya, setidaknya pergi dan pulang dari benua Yuanwu tidaklah sesulit itu. Terutama dalam hal menarik talenta, ini lebih nyaman dan aman, dan tidak perlu berbahaya seperti melalui kesengsaraan dan kenaikan setiap saat.
Duanxin hanya memberitahu Lu Chen alasan masuk ke domain abadi, bersama dengan sebuah rahasia. Adapun mengapa klan Ming dan klan hantu bertempur, Duanxin tidak mengatakan apa-apa, dan mungkin tidak tahu. Gua Nether. Lu Chen berpikir keras, hulu sungai Styx, tempat pintu masuk ke domain abadi berada, tetapi tidak mudah untuk pergi ke sana. Sebab, ada Duwang yang rakus duduk di sana, sepanjang hari menyelamatkan sampah dari negeri dongeng. Raja Du, Raja Hades yang super sejati, sangat kuat dalam pertempuran. Saat itu, Lu Chen pergi ke Gua Nether, berpura-pura menjadi orang Belanda, dan menipu dia untuk membeli tulang bangau Suandan dari Duwang. Belakangan, Raja Du mengetahui bahwa dia adalah ras manusia, jadi dia akan membunuhnya. Untungnya, dia memasuki sungai hantu dari sungai Styx dan melarikan diri dari dunia bawah. Namun, agar dia bisa pergi ke Styx lagi dan menghadapi Duwang lagi, dia harus memiliki kekuatan untuk membunuh Raja Super Sejati. Jika tidak, 10 nyawa tidak akan cukup bagi Duwang untuk membunuhnya. Saudara Duan, jika saya memberi Sang Zong 10 salinan pengalaman alkimia, bisakah saya mendapatkan perkenalan Sang Zong? Lu Chen tiba-tiba menoleh dan menanyakan pertanyaan ini. Di masa lalu, dia telah bertukar pengetahuan alkimia dan pengalaman alkimia dengan Sang Zong, dan dia juga mendapatkan banyak manfaat dari Sang Zong. Namun pengalaman alkimia yang lebih maju belum diperdagangkan dengan Sang Zong. Jika tidak ada kecelakaan, Sang Zong pasti menginginkannya. Namun, jawaban Duanxin mengecewakan Lu Chen. Tidak mungkin, baik Sang Zong maupun Dan Zong harus mematuhi peraturan yang diberikan oleh Xian Yu, dan mereka hanya dapat menarik bakatnya sendiri, bukan untuk bertransaksi. Duanxin menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan tegas, ini adalah inti dan prinsipnya. Tidak peduli seberapa bagus barangmu, Sang Zong tidak akan menerimanya. Keduanya minum anggur roh dan mengobrol lama. Ketika Duanxin pergi, Lu Chen memberinya hadiah berharga, sekotak pil Jiuxuan. Sein, Duanxin sangat gembira dan pergi dengan gembira. Raih raja yang sebenarnya, bandingkan tekanan Yuan Wang, turun ke Gua Nether lagi. Bunuh Duwang, buka batasannya, menyelundupkan ke dalam domain abadi. Kumpulkan Skyfire. Kelahiran kembali Phoenix. Kaisar Agung telah bangkit. Melawan bencana, Lu Chen menetapkan serangkaian tujuan, lalu pergi ke pavilion, menemukan ruangan dengan lokasi yang bagus, dan mengabdikan dirinya untuk berkultivasi. Aura Yulo ini bisa dibuat khusus, dan auranya bisa disesuaikan hingga 2 juta kali. Namun sesuai permintaan Lu Chen, Yunlei menurunkan aura di dalam gedung menjadi 400.000 kali. Bagaimana cara mengatur auranya, Lu Chen tidak tahu, dan dia tidak tertarik untuk mengetahuinya. Bagaimanapun, itu adalah rahasia Sang Zong, dan tidak nyaman baginya untuk bertanya. Masih sama seperti sebelumnya, Lu Chen mengeluarkan darah hewan itu, merendamnya, dan melatih keterampilan dan tubuhnya. Di dalam pavilion, ada aliran aura 400.000 kali tak berujung, dan Lu Chen dapat menyerapnya dengan tidak hati-hati. Tidak peduli seberapa banyak dia menyerap, auranya tidak akan habis. Di bawah pagoda Changyuan, gerbang menara sangat besar, dijaga di kedua sisi, khusyuk dan megah. Para penjaga di sini bukanlah orang-orang yang menganggur, mereka semua adalah raja sejati. Pada saat ini, seorang raja muda sejati dengan ekspresi tidak wajar berdiri di depan gerbang menara dan telah berdiri di sana selama beberapa waktu. Raja muda sejati ini adalah Lian Jin. Dia mengirimkan banyak barang baik kepada para penjaga hanya untuk menemui Raja Yuan, tetapi Raja Yuan tidak menanggapi untuk waktu yang lama. Pada akhirnya, Yuan Wang tidak muncul, tetapi Dou Wang muncul. Kaisar Yuan tidak tertarik bertemu dengan Di Miao yang tidak bisa membuka gerbang ungu, jadi ayo pergi. Dou Wang melangkah mendekat dan berkata pada Lian Jin dengan dingin. Tidak masalah, Xiao Wang tidak bisa menatap mata Yuan Wang, tapi merupakan kehormatan bagi Xiao Wang bisa menatap mata Dou Wang. Lian Jin tersenyum, menunjukkan niatnya untuk menyenangkan. Tarik ke bawah, aku juga tidak tertarik padamu, kembali ke Di Miao Yuan untuk berlatih. Dou Wang melambaikan tangannya dengan tidak sabar, memberi isyarat kepada Lian Jin untuk keluar. Ini adalah hadiah kecil dari Xiao Wang untuk Dou Wang, dan Dou Wang menerimanya dengan senyuman. Lian Jin mengeluarkan sebuah kotak brokat kecil dan menyerahkannya kepada Dou Wang dengan hormat. Hei, apa yang kamu katakan sangat menarik, dan kamu sebenarnya memintaku untuk menerima hadiah itu sambil tersenyum.
Do Wang awalnya tidak mau menerima hadiah Lian Jin, tapi setelah Lian Jin mengatakannya dengan jenaka, dia sedikit tertarik. Nima, hadiah apa yang begitu kuat sehingga orang bisa menerimanya dengan senyuman? Maka itu jelas bukan hadiah kecil, itu harus menjadi harta yang sangat berharga. Baiklah, coba kulihat, apa yang membuatku tersenyum. Do Wang mengambil kotak brokat, dengan lembut membuka tutupnya, dan nafas herbal dengan energi yang menakutkan mengalir langsung ke hidungnya. Saat berikutnya, ketika Do Wang melihat isi di dalam kotak, pupil matanya mengecil, dan rahangnya hampir terjatuh karena syok. Bentak, Do Wang buru-buru menutup kotak brokat, wajahnya gelap dan tidak menentu, tetapi matanya menatap tajam ke arah Lian Jin, seolah dia ingin mencabik-cabik Lian Jin dengan matanya. Masuklah bersama Raja. Setelah beberapa saat, Do Wang menyimpan kotak brokat itu dan membawa Lian Jin ke dalam menara. Do Wang tidak naik ke menara, tetapi menemukan ruang rahasia di lantai pertama, menutup pintu, dan memeriksa Lian Jin. Rumput hati laut, harta terlarang di laut terlarang, bagaimana cara mendapatkannya? Do Wang membuka kotak brokat, dan ada rumput laut di dalam kotak, berwarna merah darah dan penuh energi. Itulah kedalaman laut terlarang, harta jenius unik buah Haixin, yang dapat mengatur rerumputan jantung laut dengan aura yang kuat. Belum lama ini, Xiao Wang pergi ke tanah air timur untuk urusan bisnis, dan ketika dia melintasi laut terlarang, dia bertemu dengan Raja Gurita tingkat menengah. Lian Jin sepertinya sudah lama mengetahui bahwa Do Wang akan menginterogasinya, dan dia segera menjawab dengan lancar. Xiao Wang bertarung sengit dengan Raja Gurita tingkat menengah, memenggal kepalanya, dan secara tidak sengaja menemukannya dari Raja Gurita. Petik 2. Sejauh yang saya tahu, si Heart Grace dijaga oleh Raja Gurita Super, bisakah Raja Gurita tingkat menengah menyentuhnya? Do Wang sedikit bingung, tapi memang ada kotak batu tertutup yang tersembunyi di dalam Raja Gurita tingkat menengah. Xiao Wang berusaha keras untuk membuka kotak batu itu, dan menemukan seikat rumput jantung laut di dalamnya. Lian Jin berkata lagi, Xiao Wang berspekulasi bahwa Raja Gurita tingkat menengah mungkin telah mengirimkan kotak batu itu, dan aku tidak tahu apa yang ada di dalam kotak batu itu. Bisa dikatakan, itu cukup masuk akal. Do Wang mengangguk dan bertanya lagi, kamu bilang ada seikat rumput jantung laut, jadi di mana rumput jantung laut lainnya? Perkataan Lian Jin tentu saja masuk akal, tidak peduli binatang laut atau binatang buas, mereka tidak memiliki cincin luar angkasa, jadi mereka hanya bisa bersembunyi di tubuhnya jika ingin membawa sesuatu. Oleh karena itu, ketika binatang keluar, mereka biasanya tidak membawa apapun. Setelah dibawa, sebagian besar digunakan untuk menjalankan tugas dan mengantarkan barang. Rumput hati laut terlalu berharga, jadi Xiao Wang menyembunyikannya dengan baik. Kata Lian Jin, katakan padaku, apa tujuanmu membeliku? Do Wang mendengus dan berkata begitu. Lian Jin berkata bahwa dia menyembunyikan rumput hati laut lainnya, dan dia dengan jelas mengatakan kepadanya bahwa dia tidak bersamanya, sehingga dia tidak salah paham. Apalagi jika Lian Jin ingin bertemu Raja Yuan, dia harus meminta sesuatu. Tapi Yuan Wang tidak bertemu satu sama lain, jadi Lian Jin berbalik untuk menjilatnya, dan juga menjelaskan bahwa dia bisa melakukannya juga. Kalau tidak, siapa yang akan memberikan rumput hati laut yang sangat langka tanpa alasan? Rumput hati laut dapat menyesuaikan aura yang kaya, yang sangat bermanfaat bagi budidaya para pejuang, dan ini jelas merupakan harta karun yang besar. Meskipun Xiao Wang lulus ujian di Miao, dia tidak ingin berlatih di akademi di Miao. Lian Jin mulai membicarakan tujuannya. Tidak apa-apa jika kamu tidak pergi ke di Miao Yuan, pergi ke gunung di Miao, memilih gunung, dan berlatih sendiri. Do Wang menyarankan, Xiao Wang juga tidak ingin pergi ke gunung di Miao. Kata Lian Jin, lalu apa yang kamu inginkan? Do Wang bertanya, Xiao Wang bukanlah raja sejati yang baru. Dia saat ini berada dalam 3-1 dan akan segera menjadi 4-1. Dia jelas merupakan raja sejati tingkat menengah yang kuat. Selanjutnya, dengan bantuan Haixin Chao, Xiao Wang berlatih di kota Zhongzhou dengan aura tinggi. Tidak akan menjadi masalah untuk mencapai Wuhe dalam waktu 3 bulan. Pada saat itu, Xiao Wang akan menjadi raja sejati berpangkat tinggi. Jika dia masih tinggal di Kaisar Miao Yuan, maka statusnya akan sedikit tertinggal. Ketika Lian Jin mengatakan ini, tujuannya telah dinyatakan sepenuhnya. Kamu ingin meningkatkan statusmu, bukan?
Raja sejati dengan status tertinggi semuanya ada di pagoda Changyuan. Tapi ini adalah inti dari ras manusia tingkat tinggi. Hanya raja super sejati yang bisa masuk. Karakter seperti raja ini sangat spesial. Jika kamu ingin memasuki pagoda Changyuan, maka kamu bisa mandi dan tidur, kamu tidak memenuhi syarat sama sekali. Do Wang secara alami mendengar apa yang ingin dilakukan Lian Jin, jadi dia berkata tanpa ampun. Tidak, Xiao Wang pasti tahu bahwa dia tidak memenuhi syarat untuk memasuki pagoda Changyuan, tapi istana kota Zhongzhou, Xiao Wang masih memenuhi syarat untuk masuk. Lian Jin berkata dengan cepat, rumah kota benua tengah. Do Wang merenung sejenak, lalu mengangguk, seorang raja sejati peringkat menengah memenuhi syarat untuk memasuki rumah kota. Ini bukan masalah besar bagimu. Rumah kota Zhongzhou adalah tempat orang-orang biasa tingkat tinggi dari umat manusia berada. Semua anggota terdiri dari raja sejati tingkat menengah dan tinggi, dan mereka mengelola seluruh benua tengah dan bahkan 4 wilayah utama di luar benua tengah. Tapi rumah kota Zhongzhou berada di bawah komando pagoda Changyuan. Anggota pagoda Changyuan semuanya memiliki kekuatan tempur tertinggi, dan mereka juga merupakan level tertinggi umat manusia. Dengan kekuatan Do Wang, secara alami tidak mungkin membawa Lian Jin ke pagoda Changyuan. Namun merekomendasikan Lian Jin untuk memasuki istana kota Zhongzhou masih memungkinkan bagi Do Wang. Terima kasih Do Wang karena telah berkultivasi. Lian Jin sangat gembira dan langsung berlutut di hadapan Raja Do. Berlutut ini juga menunjukkan sikap Lian Jin, yaitu ia berdiri di sisi Do Wang dan menjadi Do Wang. Kamu adalah bibit kaisar baru, dan kamu memiliki masa depan cerah. Selama kamu bekerja keras, kamu akan menjadi raja super sejati di masa depan dan memasuki pagoda Changyuan. Maka statusmu akan lebih tinggi. Awalnya, Do Wang tidak memiliki kesan yang baik terhadap Lian Jin, tetapi Lian Jin memberikan Hai Xin Chao dan ingin memihaknya, jadi dia tentu saja tidak akan menolak. Bagaimanapun, potensi dan kekuatan tempur Lian Jin bagus, bergabung dengan kubunya sama dengan menambah jenderal yang kuat, mengapa tidak melakukannya? Xiao Wang harus mematuhi perintah Tuan Do Wang dan bekerja keras. Dengan wajah bahagia, Lian Jin mengeluarkan kotak brokat yang lebih besar, membuka tutupnya, dan menyerahkannya kepada Do Wang. Seikat rumput jantung laut, Do Wang mengambil bagian dalam kotak brokat dan melihat ratusan tandan rumput jantung laut, hatinya penuh dengan kegembiraan. Tentu saja, Lian Jin, yang sedang berlutut di kakinya, juga sangat gembira. Dari awal hingga akhir, Lian Jin tahu bahwa tidak mungkin masuk ke pagoda Changyuan, dan tujuannya adalah rumah kota Zhongzhou. Kota Zhongzhou juga merupakan lokasi para petinggi umat manusia, sehingga mereka dapat mengetahui banyak rahasia umat manusia. Adapun harta langka seperti rumput hati laut, dia masih memilikinya. Meskipun laut terlarang dengan tegas melarang rumput jantung laut mengalir ke dunia luar, dia punya cara untuk melakukannya. Di Yunlei, di gedung batu giok itu, Lu Chen tenggelam dalam kultivasi. Sebelum dia menyadarinya, dia telah berlatih sepanjang hari, dan hari sudah larut malam. Penginapan Yunlei sangat sepi di malam hari, kecuali penjaga yang menjaga malam, tidak ada orang di sekitar. Di taman halaman depan gedung batu giok itu, 2 penjaga lewat untuk berpatroli di malam hari, dan menemukan sepertinya ada pergerakan di antara bunga-bunga, jadi mereka pergi untuk memeriksanya. Tiba-tiba, di antara bunga-bunga itu, 2 tangan besar terulur dan meraih wajah 2 penjaga. Boom! Ledakan! Kedua penjaga itu bahkan tidak punya waktu untuk mendengus sebelum kepala mereka dipenggal, dan bahkan roh primordial pun dimusnahkan. Di antara bunga-bunga, 3 bayangan hitam tiba-tiba muncul, menatap paviliun tempat Lu Chen berada.